Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube saya dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, masih membahas tentang assembler edu ya. Kali ini saya akan membahas mengupas tentang bagaimana cara merubah objek 3 dimensi yang kita masukkan ke dalam proyek kita melalui assembler web player. Nah ya, jadi merubah di sini artinya merubah dari ukurannya yang pertama ya, terus kemudian merubah posisinya dan merubah kemiringannya atau hadapnya ya. Jadi ada 3 nanti yang kita pelajari, yaitu bagaimana cara merubah ukuran dari objek yang kita masukkan ke dalam proyek kita itu tadi. Terus kemudian yang kedua merubah ukurannya sudah ya, merubah posisinya ya, terus kemudian merubah kemiringannya atau hadapannya. Nah itu Bapak Ibu, langsung saja ya kita masuk ke browser kita. Saya menggunakan browser Google Chrome. Tunggu sebentar, saya klik dulu Google Chrome-nya. Nah ini ya, kita pilih akunnya, tunggu dulu sebentar, kok belum muncul ini, mohon maaf ya, memang agak lelet untuk akunnya ini, untuk internetnya kalau malam hari Bapak Ibu. Oke, ini kita sudah masuk ke browser, ada Google-nya. Jadi kita masuk ke Assembler Web Studio, Assembler Studio Web dengan mengetikkan studio.assemblerworld.com. Nah, karena punya saya sudah di bookmark, jadi tinggal klik saja. Ini keuntungannya Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke studio.assemblerworld.com. Nah, ini kita sudah diarahkan ke akun kita ya, ke akun kita masing-masing. Jadi di sini ada project, ada air marker. Jadi langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke projectnya ya. Ini adalah project-project yang sudah dibuat kemarin untuk percobaan. Nah, di sini kita tekan tombol tambah yang ada di sini Bapak Ibu. Oke, berarti kita membuat project baru. Kita coba membuat project baru, tunggu sebentar. Oke, kita udah mulai diarahkan menuju kanvasnya. Kalau saya bilang kanvasnya assembler atau tempat kerjanya untuk assembler. Nah, ini udah ada ini ya, bentuknya kotak-kotak ini. Jadi di sini maksudnya bentuknya kotak-kotak ini adalah untuk meletakkan objek, baik objek 3 dimensi yang ada di sini, kemudian image, teks dan juga video, agar ada tepat di kanvasnya ini. Jadi jangan sampai kita meletakkannya di luar kanvas ini. Oke Bapak, langsung saja kita sisipkan objek 3 dimensi ya, dengan mengklik 3D objek yang ada di sebelah kiri. Oke, ini. Nah, di sini maka kita diarahkan ke aset-aset yang punya assembler ini. Aset yang ada di assembler ini banyak sekali Bapak Ibu, bisa kita gunakan sesuka kita, mana yang kita mau ya kan. Tentunya disesuaikan dengan pelajaran yang Bapak Ibu gunakan di sekolah masing-masing. Oke, kita cobakan dulu yang animal ya Bapak Ibu ya. Di sini ada kelompok hewan-hewan, berarti ya animal. Sebentar ya, kita masuk ke folder atau aset animal. Nah, ini ada apa namanya, ini ada bang, ayamnya ada 3, ini ada ayam coklat, ayam abu-abu, ayam putih, kemudian ada kodok coklat, kodok hijau, kodok merah, kemudian sapi yang belang, ada kuku. Nah, kita pilih salah satu aja Bapak Ibu. Kita pilih contohnya yang ayam ada ini ya, yang kecil. Ayamnya ini abu-abu ya, atau chicken grey. Oke, kita klik, maka ayam tersebut akan masuk ke dalam kanvas kita. Tunggu sebentar. Nah, ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 tombol penting di sini ya, yang tadi saya sampaikan tadi. Kita akan membahas 3 tombol ini, fitur ini. Jadi tombol move untuk memindahkan objek, memindahkan maksudnya di sini bisa ke kanan, bisa ke kiri ya, bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke atas dan ke bawah.
Nah, di sini disediakan ada 3 anak panah. Ada 3 anak panah. Yang warna merah ini berarti kita geser ke kanan dan ke kiri. Kalau warna hijau, yang ini ya, warna hijau berarti ke atas dan ke bawah. Kemudian kalau warna biru ke depan dan ke belakang. Nah, ini kalau kita lihat objeknya Bapak Ibu sangat kecil raknya ya, ada di sini. Jadi untuk memperbesar Bapak Ibu, kita harus merubahnya tentunya ya. Nah, kita preview dulu ya. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini cuman tampilannya yang besar Bapak Ibu. Cuman untuk objeknya masih tetap kecil karena kalau kita dilihat tadi kan banding kanvasnya kan sangat lebar, cuman ayamnya kecil. Nah, ini. Oke. Kita tadi membahas tentang move ya Bapak Ibu ya. Kemudian tentang rotate ini bagaimana? Rotate ini adalah memutar. Nanti kita bahas satu persatu ya. Jadi karena ini objeknya kecil, maka kita akan perbesar. Bagaimana caranya untuk memperbesar objek 3 dimensi ini? Yaitu dengan menekan scale yang ada di bawah ini ya. Kita tekan scale-nya. Nah, nanti ini berwarna abu-abu. Nah, di sini Bapak Ibu ada kotak warna merah ya. Kalau kita geser ke kanan ya, kita geser ke kanan, dia akan besar. Nah, ini ya. Kalau kita geser ke kiri, tambah kecil. Nah, tambah habis. Tadi kan tujuannya untuk membesarkan. Kita besarkan dengan menggeser ke kanan. Oke. Nah, ini nampaknya besar, tapi previewnya aja. Jadi untuk previewnya Bapak Ibu gunakan, misalnya menggunakan mouse seperti yang saya tunjukkan ini ya. Ada scrollnya ini. Scrollnya ini bisa kita putar. Bisa kita putar. Nah, kalau kita putar ke dalam menuju ke dalam ini berarti semakin tampilannya semakin mengecil ya. Oke, terus untuk kanvasnya Bapak Ibu, untuk merubah ini kan kanvasnya kan masih menghadap ke depan ya. Jadi untuk melihat dari samping, dari kanan, dari kiri ya, ini bisa kita klik kanvas ini, klik kiri biasa ya, klik kiri kemudian kita tahan, kita geser. Nah, ini bisa kita geser-geser ke sini. Nah, ini kayaknya ukuran ayamnya udah pas, kayaknya sesuai. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ternyata ayamnya masih belum nyentuh tanah ini. Nah, ini masih ngambang di atas. Ya. Karena masih ngambang di atas, berarti kita gunakan fitur move ya. Kita gunakan fitur move tadi. Ya, di sini ya. Nah, di sini ada 3 tanda panah warna hijau, warna merah, dan warna biru. Kalau warna hijau ini ya, kalau kita dekatkan jadi warna kuning. Kalau kita angkat ke atas, maka dia akan terbang ke atas ya, seolah-olah terbang ke atas. Kalau misalnya kita ke bawah, berarti dia tenggelam ini ya. Nanti akan tampak tenggelam. Nah, kita paskan kakinya nempel di tanah seolah-olah ya. Oke, sudah beres. Berarti ini ayamnya ini sudah nempel di kanvas kita Bapak Ibu. Itu untuk tombol atau untuk yang berwarna hijau tadi ya, untuk merubahnya. Terus untuk yang warna biru nih Bapak Ibu, yang warna biru adalah untuk menggeser ke depan dan ke belakang yang ini ya. Jadi ayam itu bisa kita geser ke belakang, kita tarik ke depan juga bisa. Nah, ini ya, kita geser agar supaya pas, misalnya pengen di tengah. Nah, ini kayaknya udah di tengah. Terus kemudian tadi tombol satu lagi untuk menggeser ke kanan dan ke kiri, ini adalah tanda panah yang warna merah ini Bapak Ibu. Kita geser ke kanan, jangan sampai di luar. Kita geser ke kiri ya. Nah, kita paskan di tengah misalnya. Oke, ini kayaknya sudah pas. Jadi itu tadi untuk fitur move dan fitur scale. Kalau pengen besar lagi Bapak Ibu, ya kita besarkan lagi. Kita besarkan lagi kalau mau kurang besar. Cuman kita perhatikan di sini. Kalau sudah besar, kayaknya ini ayamnya tenggelam ini ya. Jadi kita rubah, jadi move-nya ini kita rubah ke atas. Nah, ini ya. Udah jadi nih. Oke, ini udah jadi. Nah, sekarang satu lagi yaitu tombol rotate yang ada anak panah muter ini ya. Anak
panahnya muter ini. Panah muter. Nah, di sini rotate ini untuk memutar objeknya. Kalau ini kan normal ya. Kalau ini ayamnya ini normal menghadap ke depan, terus kemudian kemiringannya udah pas ya, udah pas. Tapi kalau ingin kita ayam itu kita tidurkan misalnya, ayam itu pengen kita tidurkan, kita tekan tombol rotate ini ya, kita tidurkan. Dan di sini ada 3 juga, warna biru, warna hijau, dan warna merah. Nah, ya, warna biru, warna hijau, dan warna merah. Nah, ini sama fungsinya tadi. Kalau warna biru ini untuk mutar ini ya, mutar ke mana itu posisinya. Kalau ini tidur sama berdiri ya. Kalau misalnya yang warna merah ini nunduk sama tidak nunduk ya, nunduk sama tidak nunduk. Kemudian kalau yang warna hijau ini hadapnya nyerong ke kanan apa hadap ke kanan apa hadap ke kiri ya. Oke, kita praktekkan satu persatu. Coba kita dari yang pertama, yaitu yang kita tidurkan ayam ini misalnya ya, yang warna biru ini. Kita klik, tarik. Nah, tadi baru kebablasan, tunggu dulu. Nah ini ya. Nah, ayamnya jadi tidur ini Bapak Ibu, ayamnya jadi tidur. Terus kemudian kalau misalnya kita kembalikan lagi lah ya, kita kembalikan lagi seperti semula tadi. Dah pas. Kemudian kita coba, ini kan hadapnya ke depan, kita buat hadapnya ke kanan atau ke kiri. Kita putar yang ini, yang warna hijau ini. Nah, kita putar, misalnya menghadap ke kanan. Oke, ini sudah menghadap ke kanan. Terus kemudian kita coba hadap ke kiri. Nah, yang tombol hijau ini hanya untuk menghadap objek 3 dimensinya ke kanan atau ke kiri. Oke, kita kembalikan ke posisi semula Bapak Ibu biar kita bisa membedakan. Nah, sekarang tinggal satu lagi memutar atau merotate si objek ini tadi yang berwarna merah ini. Yang berwarna merah ini digunakan untuk ayam itu agar bisa menunduk atau mendongak ya. Nah, kalau kita putar di sini, ayamnya dia menunduk. Nah, kalau kita bilang nyungsep ya kan. Nah, kalau misalnya kita balikkan lagi jadi mendongak. Nah, ini mau jatuh ke belakang ya. Nah, ini ayamnya. Nah, ini untuk memutar objeknya Bapak Ibu. Memutar objek tadi juga ada 3, menunduk atau mendongak, kemudian menghadap ke kanan ke kiri, atau posisi tidur atau berdiri Bapak Ibu. Nah, untuk yang more ini kita bahas di sesi video selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah selesai jangan lupa ke tombol simpan ya. Setiap Bapak Ibu membuat project itu jangan lupa klik tombol simpan, terus kemudian diberi nama Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk video tutorial singkat ini. Sedikit tapi mudah-mudahan bisa membuat Bapak Ibu tidak kesulitan menggunakan tombol move, tombol rotate, dan tombol scale. Jadi perlu diingat tadi, tombol move ini untuk menggeser ya, menggeser posisi dari objek ini. Terus kemudian kalau rotate ini untuk memutar objek ya, memutar objek. Kalau scale ini merubah ukuran objek jadi besar ke kecil atau sebaliknya dari kecil ke besar. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa membantu. Kalau memang dirasa video ini membantu Bapak Ibu, silahkan share ke kawan-kawan yang lain agar bisa mempergunakan assembler web player ini dengan baik. Jangan lupa subscribe, kemudian klik jempol ke atas kalau memang dirasa video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.